Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Nurawulia. Saya adalah mahasiswi dari Institut Agama Islam Syarifuddin, Wonorejo, Kabupaten Lumajang. Dengan nomor induk mahasiswa yakni 2022-11360. Saya dari Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, semester 3 dari kelas 3B. Baik, saya di sini akan membuat video presentasi mengenai pembelajaran kontekstual teaching and learning yang berguna untuk memenuhi tugas mata kuliah, model dan strategi belajar mengajar yang diampu oleh dosen saya, yakni Bapak Dr. Ahmad Yohanul Muttaqin MPDI. Baik, adapun poin yang pertama yakni ada pengertian kontekstual teaching and learning. Pembelajaran kontekstual teaching and learning ini merupakan konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Pembelajaran kontekstual teaching and learning ini adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang dianjurkan dalam penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan, maka pembelajaran tersebut perlu dikembangkan. Pembelajaran kontekstual teaching and learning yaitu pembelajaran yang membantu guru dalam mengkaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dengan kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini melibatkan 7 komponen utama pembelajaran efektif, yaitu pertama konstruktivisme, bertanya, dan ada menemukan, terus ada masyarakat belajar, terus pemodelan, terus refleksi, dan penelitian sebenarnya. Jadi proses pembelajaran itu bukan sekedar mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa, tetapi berlangsung secara alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalaminya, lebih mementingkan strategi daripada hasil pembelajaran. Siswa didorong untuk mengerti apa arti belajar, apa manfaatnya belajar, dan bagaimana mencapainya. Dengan demikian, mereka memposisikan diri sebagai pihak yang membutuhkan bekal hidup di masa depan. Pembelajaran kontekstual adalah sebuah sistem pembelajaran yang merangsang otak untuk menyusun pola-pola yang mewujudkan makna. Suatu pembelajaran yang cocok dengan otak yang menghasilkan makna dengan menghubungkan muatan akademis dengan konteks kehidupan sehari-hari. Kontekstual teaching and learning juga merupakan model pembelajaran yang memungkinkan di mana siswa dapat menggunakan pemahaman dan kemampuan akademiknya dalam banyak konteks, di dalam maupun di luar sekolah, untuk memecahkan masalah yang bersifat simulatif maupun nyata, baik secara individu maupun bersama-sama. Pembelajaran ini lebih banyak memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan, mencoba, dan mengalami sendiri. Siswa tidak sekedar menjadi pendengar yang pasif, namun pembelajaran ini mengutamakan pada pengetahuan dan pengalaman nyata. Berpikir tingkat tinggi berpusat pada siswa aktif, kritis, kreatif, memecahkan masalah, siswa belajar menyenangkan, mengasihkan, dan tidak membosankan, dan menggunakan berbagai sumber belajar. Yang poin kedua yakni ada tokoh dalam pembelajaran kontekstual teaching and learning. Model pembelajaran kontekstual teaching and learning atau yang biasa disingkat dengan CTL ini telah jauh dikembangkan oleh ahli-ahli pendidikan dan bukan barang baru. Salah satunya adalah John Dewey.
Seperti dikatakan Dewey, bahwa model pembelajaran ini dikembangkannya pada tahun 1916 yang ia sebut dengan learning. Di tahun 1916, kemudian di tahun 1970-an, konsep model pembelajaran konstektual ini lebih dikenal dengan experiential learning. Kemudian pada era tahun 1970 sampai 1980 ini lebih dikenal dengan applied learning. Dan pada tahun 1990-an, model konstektual ini dikenal dengan school to work. Kemudian pada era tahun 2000-an, model konstektual ini lebih efektif digunakan. Pembelajaran konstektual ini didasarkan pada hasil penelitian John Dewey pada tahun 1916 yang menyimpulkan bahwa siswa akan belajar dengan baik jika yang dipelajari terkait dengan apa yang telah diketahui dan dengan kegiatan yang mencakup peristiwa yang akan terjadi di sekelilingnya. Pembelajaran ini menekankan pada daya pikir yang tinggi, transfer ilmu pengetahuan, mengumpulkan dan menganalisis data, memecahkan masalah-masalah tertentu baik secara individu maupun kelompok. Jadi dengan demikian guru itu dituntut untuk menggunakan strategi pembelajaran konstektual dan memberikan kegiatan yang bervariasi sehingga dapat melayani perbedaan individual setiap siswa, mengaktifkan siswa dan guru, mendorong berkembangnya kemampuan baru, menimbulkan jalinan kegiatan belajar di sekolah, responsif, serta rumah dan lingkungan masyarakat. Pada akhirnya, siswa memiliki motivasi tinggi untuk belajar. Sampai saat ini, pendidikan di Indonesia masih didominasi oleh kelas yang berfokus pada guru sebagai utama pengetahuan, sehingga ceramah akan menjadi pilihan utama dalam menentukan strategi belajar, sehingga sering mengabaikan pengetahuan awal siswa. Untuk itu diperlukan suatu pendekatan belajar yang memberdayakan siswa. Salah satunya pendekatannya siswa adalah pendekatan konstektual teaching and learning ini. Jadi, model pembelajaran konstektual teaching and learning dikembangkan oleh The Washington State Consortium for Contextual Teaching and Learning yang melibatkan 11 perguruan tinggi, 20 sekolah, dan lembaga-lembaga yang bergerak dalam dunia pendidikan di Amerika Serikat. Salah satu kegiatannya adalah melatih dan memberi kesempatan kepada guru-guru dari 6 provinsi di Indonesia untuk belajar mengenai pendekatan konstektual di Amerika Serikat melalui Direktorat SLTP Depdiknas. Jadi, pendekatan model konstektual merupakan konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Jadi dalam konteks ini siswa perlu mengerti apa makna belajar, manfaatnya, dalam status apa mereka dan bagaimana mencapainya. Dengan ini siswa akan menghadapi bahwa apa yang mereka pelajari berguna sebagai hidupnya nanti, sehingga akan membuat mereka memposisikan sebagai diri sendiri yang memerlukan suatu bekal yang bermanfaat untuk hidupnya nanti, dan siswa akan berusaha untuk menggapainya. Oleh sebab itu, kalau kita pahami filosofis model pembelajaran konstektual ini itu ada dua yang disebut. Yang pertama yakni filosofi pendidikan yang berasumsi bahwa pendidikan mempunyai peranan penting membantu siswa menemukan makna di dalam pendidikannya dengan mengkaitkan apa yang mereka pelajari di kelas dan bagaimana penerapannya di dunia nyata. Yang kedua yakni strategi pedagogik.
Jadi, CTL ini berisi teknik-teknik yang dapat membantu siswa menjadi lebih aktif dan reflektif terhadap pengalaman-pengalamannya. Yang poin ketiga yakni ada ciri pembelajaran konstekstual teaching and learning. Ciri-ciri pembelajaran konstekstual teaching and learning adalah yang pertama yakni adanya kerjasama antar semua pihak. Yang kedua, menekankan pentingnya pemecahan masalah. Yang ketiga, menyenangkan dan tidak membosankan. Dan yang keempat, pembelajaran terintegrasi. Dan yang kelima, siswa aktif dan kritis. Dan yang keenam, guru kreatif. Dan yang ketujuh, yang terakhir, menggunakan berbagai sumber. Yang poin keempat ada kritik pembelajaran konstekstual teaching and learning. Jadi, sedangkan kekurangan dari pembelajaran konstekstual adalah membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses pembelajaran dan situasi kelas menjadi tidak kondusif apabila guru tidak dapat mengendalikan kelas. Dan kekurangannya adalah guru harus bekerja lebih ekstra karena guru harus mampu mengendalikan siswa ketika mereka diberi ruang untuk aktif di kegiatan belajar mengajar. Membutuhkan waktu yang lebih lama, rentan kegagalan dalam mencapai hasil tujuan belajar jika guru itu tidak mampu mengendalikan kegiatannya. Yang poin terakhir yakni yang poin kelima ada kelebihan pembelajaran konstekstual teaching and learning. Adapun kelebihan pembelajaran konstekstual teaching and learning antara lain yang pertama yakni meningkatkan akademik siswa, dan yang kedua siswa menjadi lebih aktif, dan yang ketiga prioritaskan latihan daripada menghafal. Yang keempat, melatih siswa berpikir kritis, dan yang terakhir, siswa dibiasakan untuk memecahkan masalah. Baik, cukup sekian presentasi dari saya mengenai pembelajaran konstekstual teaching and learning. Mohon maaf bila presentasi saya ada yang salah dan kurang dimengerti oleh teman-teman semuanya, mohon dimaklumi karena saya di sini juga masih belajar. Nun wal qalami wa ma yasurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.